Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristiani Wiyanda dari Prodi D3 Teknik Rongsen Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Prosedur Pengambilan Data dan Tata Cara Perhitungan Laju Paparan Radiasi pada Ruang Pemeriksaan X-ray Diagnostik. Latar belakang, berdasarkan studi literatur yang digunakan penulis terhadap 3 pustaka yang ditulis oleh Dr. Karman, Asi DKK, dan Ayu mengenai pengukuran laju paparan radiasi, penulis menemukan perbedaan dalam prosedur pengambilan data dan tata cara perhitungan laju paparan radiasi yang digunakan dalam ketiga jurnal tersebut. Berikut rumusan masalah, yaitu bagaimana prosedur pengambilan data dan tata cara perhitungan dalam penelitian pengukuran laju paparan radiasi berdasarkan studi literatur yang digunakan. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungan dalam penelitian pengukuran laju paparan radiasi berdasarkan studi literatur yang digunakan. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, radiasi. Radiasi merupakan energi atau partikel yang dipancarkan sumber radiasi atau zat radioaktif tanpa melalui media perantara. Ada 2 jenis radiasi, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Selanjutnya, efek radiasi. Efek radiasi ada 2 jenis, yaitu efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah suatu efek radiasi yang terjadi secara acak tanpa dosis ambang dan muncul setelah masa laten. Yang berikutnya adalah efek deterministik, adalah suatu efek yang pasti muncul bila dosis yang diterima seseorang melebihi dosis ambang. Selanjutnya, proteksi radiasi. Proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang rusak pada paparan radiasi. Salah satu tindakan proteksi radiasi adalah untuk melakukan pemantauan paparan radiasi melalui menggunakan survei meter, yaitu dengan mengukur laju paparan radiasi. Tujuan dari mengukur laju paparan radiasi adalah untuk mengetahui dosis yang diterima oleh pasien dan orang sekitar. Selanjutnya, nilai batas dosis. Menurut Perka Bapeten nomor 8 pasal 30 ayat 3 tahun 2011, pembatas dosis yang ditetapkan adalah setengah dari NBD atau nilai batas dosis per tahun. Yang pertama, untuk pekerja radiasi sebesar 10 milisievert per tahun atau 0,2 milisievert per minggu. Yang kedua, untuk anggota masyarakat sebesar 0,5 milisievert per tahun atau 0,01 milisievert per minggunya. Dalam pengawasan nilai batas dosis, berdasarkan Perka Bapeten nomor 8 tahun 2011, pasal 33 untuk memastikan agar nilai batas dosis tidak melampaui batas, harus menyelenggarakan pemantauan paparan radiasi dengan survei meter. Selanjutnya, jurnal penelitian yang digunakan penulis. Jurnal pertama dengan judul Quality Control and Radiation Dose Rates Measured from Diagnostic X-ray Examination at Different Places of Hospital in Sulaimania dengan penulis Dr. Karman dan diterbitkan pada tahun 2013. Jurnal kedua dengan judul Analisis Kebocoran Ruang Pemeriksaan 1 di Instalasi Radiologi RSUD Panembahan Senopati Bantul yang ditulis oleh Asi DKK dan diterbitkan pada tahun 2018. Dan jurnal yang ketiga dengan judul Pengukuran Laju Paparan Radiasi dan Kebocoran Pesawat Sinar X di Laboratorium Radiologi Stikes Gunabangsa Yogyakarta menggunakan survei meter yang ditulis oleh Ayu dan diterbitkan pada tahun 2018. Selanjutnya pada kerangka teori, yang pertama radiasi, lalu sinar X, selanjutnya efek radiasi, lalu proteksi radiasi dan paparan radiasi sinar X, dan yang terakhir metode evaluasi yang menggunakan 3 jurnal. Yang pertama, menurut Karman tahun 2013, pengukuran radiasi dilakukan dengan cara mengukur radiasi yang keluar menggunakan meteran radiasi nuklir. Pengukuran dilakukan sebanyak 1 kali eksposi pada setiap titik yang telah ditentukan. Hasil dari pengukuran dimasukkan ke dalam tabel lalu dikurangi dengan radiasi alam. Menurut Asi DKK pada tahun 2018, pengukuran laju paparan radiasi dilakukan dengan menggunakan survei meter. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali eksposi pada setiap titik yang telah ditentukan. Hasil dari pengukuran dimasukkan ke dalam tabel lalu dikalikan dengan faktor kalibrasi. Selanjutnya, menurut Ayu tahun 2018, pengukuran laju paparan radiasi dilakukan dengan menggunakan survei meter. Pengukuran dilakukan lebih dari 1 kali eksposi pada tiap titik yang telah ditentukan. Hasil dari pengukuran dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pada rancangan penelitian, yang pertama jenis penelitian,
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur pada prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungan dalam penelitian pengukuran laju paparan radiasi. Selanjutnya, waktu penelitian data akan dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2020. Selanjutnya, pada metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari hasil-hasil penulisan yang sudah dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal online nasional maupun internasional. Penulis melakukan pencarian jurnal juga yang dipublikasikan di internet menggunakan ScienceDirect dan atau Google Scholar. Penulis memperoleh data dengan menggunakan metode pengambilan data studi literatur. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam mengumpulkan data. Yang pertama, kriteria kelayakan. Di sini jumlah literatur yang saya gunakan adalah 3 literatur yang bersumber pada jurnal terkait pengukuran laju paparan radiasi. Jurnal pertama yang ditulis oleh Dr. Karman yang diterbitkan pada tahun 2013. Jurnal kedua yang ditulis oleh ASI DKK yang diterbitkan pada tahun 2018. Dan yang terakhir, jurnal yang ditulis oleh Ayu yang diterbitkan pada tahun 2018. Selanjutnya adalah sumber informasi. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa jurnal penelitian, diantaranya adalah International Journal of Research and Review in Applied Science. Selanjutnya Batan dengan nomor ISNN 02163128 dan yang terakhir Proceeding Seminar Regional Radiologi dengan nomor ISNN 26208040 yang diakses melalui situs yang sudah terakreditasi yaitu ResearchGate atau Google Scholar dan ScienceDirect. Selanjutnya adalah pemilihan literatur. Pemilihan literatur dilakukan dengan pemilihan topik, yaitu mengenai pengukuran laju paparan radiasi dan beberapa jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat penulis, yaitu prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungannya. Kemudian, data dari jurnal dikumpulkan untuk dijadikan landasan atau sumber data studi literatur. Dan yang terakhir, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dari masing-masing jurnal yang dibahas sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Kemudian mencatat kata kunci yang terdapat dalam jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis. Selanjutnya, penulis mengurutkan jurnal yang dibahas berdasarkan tahun terbit terlama sampai terbaru. Dan kemudian ringkasan juga meliputi tujuan penelitian dan metode penelitian. Selanjutnya yang terakhir adalah pengumpulan data. Yang pertama adalah pengumpulan data dengan cara membuat ringkasan. Selanjutnya mencatat kata kunci dan selanjutnya mengurutkan jurnal dari tahun terbit yang terlama sampai terbaru. Lalu yang terakhir melakukan deskripsi data yang dibahas di dalam tabel karakteristik data yaitu dalam bentuk formulir ekstraksi yang terdapat pada lampiran. Selanjutnya alur penelitian. Yang pertama judul, analisis prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungan pengukuran laju paparan radiasi menggunakan 3 literatur. Yang pertama dengan judul Control and Radiation Dose Rates Measured from Diagnostic X-ray Examination at Different Places of Hospital in Sulaimania yang ditulis oleh Karman pada tahun 2013. Yang kedua, analisis kebocoran ruang pemeriksaan 1 di instalasi radiologi RSUD Panembahan Senopati Bantul yang ditulis oleh ASI DKK pada tahun 2018. Dan yang terakhir adalah pengukuran laju paparan radiasi dan kebocoran pesawat Sinar X di Laboratorium Radiologi Stikes Gunabangsa Yogyakarta menggunakan survei meter yang ditulis oleh Ayu DKK dan diterbitkan pada tahun 2018. Rumusan masalahnya adalah bagaimana prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungan dalam penelitian pengukuran paparan radiasi berdasarkan studi literatur yang digunakan. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk melakukan kajian pustaka terhadap beberapa jurnal dan melakukan analisis terhadap prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungan pengukuran laju paparan radiasi. Dan selanjutnya pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan meringkas jurnal penelitian yang ditentukan penulis sebagai sumber pustaka
ditabulasikan ke dalam tabel. Kemudian, ringkasan jurnal tersebut dilakukan analisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian dan hasil atau temuan penelitian. Metode analisis prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungannya menggunakan analisis isi jurnal pengukuran laju paparan radiasi dengan cara mengkomplikasi, mensintesa, mengkritisi, menyimpulkan dari hasil penelitian yang ditemukan. Selanjutnya, pada bab 4, hasil deskripsi jurnal. Nama peneliti Dr. Karman, tahun terbit 2013, tujuan penelitian untuk mengukur laju dosis ronsen di tempat radiografer langsung di depan pintu ronsen, ruang tunggu saat pencitraan ronsen, fluoroskopi dan uji kendali mutu fasilitas radiografi dengan pemeriksaan visual di 4 rumah sakit di Sulaimania. Berikut metode penelitian. Pengukuran dilakukan sebanyak 1 kali ekspos pada setiap titik yang telah ditentukan. Hasil dari pengukuran dimasukkan ke dalam tabel dan dikurangi dengan radiasi alam. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Pada tabel pertama menunjukkan pengukuran laju dosis untuk fluoroskopi di imaging center. Laju dosis maksimumnya adalah 0,605 mikrosievert per jam. Pada tabel kedua menunjukkan tingkat dosis maksimum dicatat selama fluoroskopi adalah 0,558 mikrosievert per jam. Pada tabel ketiga, data takaran RS Seychelles Dr. Aso, nilai maksimalnya adalah 1,864 mikrosievert per jam. Selanjutnya pada jurnal kedua, nama peneliti Asih Puji Utami, Trisna Budiwati, dan Bonivilio Silvianus Garus. Tahun terbit 2018. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebocoran ruang pemeriksaan 1 di instalasi RSUD Panembahan Senopati Bantul. Metode penelitian, pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali ekspos pada setiap titik yang telah ditentukan. Hasil dari pengukuran dimasukkan ke dalam tabel lalu dikalikan dengan faktor kalibrasi dan dicari dengan nilai rata-rata dari setiap titik pengukuran. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Pada setiap area dilakukan eksposi pada 3 titik berbeda dan setiap hasil pengukuran pada masing-masing titik dikalikan dengan faktor kalibrasi survei meter yaitu 1,04 mikrosievert per Hz. Hasil pengukuran kebocoran ruang pemeriksaan 1 di atas diketahui bahwa area 3 memperoleh paparan radiasi tertinggi yaitu sebesar 20,45 mikrosievert per jam, sedangkan area 8 memperoleh paparan radiasi terendah yaitu 1,04 mikrosievert per jam. Selanjutnya yang terakhir, nama peneliti Ayu Wintasari, tahun terbit 2018, tujuan penelitian untuk mengetahui dosis radiasi di ruangan dan sekitar, serta mengetahui kebocoran pesawat sinar X yang digunakan di lab radiologi sehingga tingkat keamanan radiasi bisa diketahui. Metode penelitian, pengukuran dilakukan lebih dari 1 kali eksposi pada setiap titik yang telah ditentukan. Hasil dari pengukuran dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya hasil penelitian, di setiap titik atau posisi pengukuran yang dikategorikan aman dan tidak membahayakan, akan tapi laju paparan radiasi tertinggi terdapat pada ruang operator sebesar 0,560 sampai 0,028 mikrogray per jam, dan untuk laju paparan terendah terdapat di ruang kelas sebesar 0,228 sampai 0,015 mikrogray per jam. Selanjutnya pembahasan dalam penyusunan studi literatur mengenai prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungan pengukuran laju paparan radiasi, yaitu 1 jurnal internasional dan 2 jurnal. Selanjutnya pada pembahasan dalam penyusunan studi literatur mengenai prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungan pengukuran laju paparan radiasi, yaitu menggunakan 1 jurnal internasional dan 2 jurnal nasional. Jurnal yang pertama dengan judul Quality Control dan Radiasi Dose Rates Measured from Diagnostic X-ray Examination at Different Places of Hospital in Sulaimania. Dalam jurnal pertama ini, prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungannya dilakukan dengan cara mengukur laju dosis radiasi di tempat radiografer langsung depan pintu X-ray dan ruang tunggu. Alat yang digunakan untuk mengukur radiasi adalah alat ukur radiasi nuklir yang terkalibrasi RAD 907. Pengukuran dilakukan sebanyak 1 kali ekspos pada setiap titik pengukuran. Pada jurnal kedua dengan judul Analisa Kebocoran Ruang Pemeriksaan 1 di Instalasi Radiologi RSUD Panembahan Senopati Bantul. Prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungannya dilakukan dengan cara pengukuran laju paparan radiasi dilakukan pada 2 wilayah pengujian, yaitu wilayah untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat.
yakni 8 area. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali ekspos pada setiap titik yang telah ditentukan. Hasil dari pengukuran dimasukkan ke dalam tabel, lalu dikalikan dengan faktor kalibrasi dan dicari nilai rata-rata dari setiap titik pengukuran. Sedangkan pada jurnal ketiga, dengan judul pengukuran laju paparan radiasi dan kebocoran pesawat Inar X di Laboratorium Radiologi Stikes Gunabangsa Yogyakarta menggunakan survei meter. Prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungannya adalah dilakukan dengan cara pengukuran laju paparan radiasi dilakukan pada 4 area, yakni pada ruang kamar gelap, ruang kelas, ruang LPMI, dan ruang operator. Alat yang digunakan untuk mengukur radiasi adalah survei meter merek Ranger. Pengukuran dilakukan lebih dari 1 kali ekspos pada tiap titik yang telah ditentukan. Hasil dari pengukuran langsung dimasukkan dan ditabulasikan ke dalam tabel. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari ketiga jurnal tersebut. Yang pertama, jurnal pertama Dr. Karman, kelebihannya memperhitungkan radiasi alam. Kekurangannya, pengukuran dilakukan 1 kali eksposi pada tiap titik pengukuran, dan yang kedua tidak menggunakan faktor kalibrasi. Pada jurnal kedua dengan penulis ASI DKK, kelebihannya pengukuran dilakukan 3 kali eksposi pada tiap titik pengukuran dan memperhitungkan faktor kalibrasi. Kekurangannya tanpa menggunakan radiasi alam. Dan yang terakhir pada jurnal ketiga dengan penulis Ayu, kelebihannya pengukuran dilakukan lebih dari 1 kali eksposi pada tiap titik pengukuran, dan kekurangannya tanpa memperhitungkan faktor kalibrasi dan radiasi alam. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan. Secara umum, prosedur pengolahan data dan tata cara perhitungan yang digunakan dalam penelitian pengukuran radiasi menurut masing-masing jurnal mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dengan adanya kelebihan serta kekurangan tersebut, menurut penulis, prosedur pengolahan data dan tata cara pengukuran laju paparan radiasi yang paling tepat adalah dengan menggabungkan kelebihan-kelebihan dari ketiga jurnal tersebut, yaitu pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali eksposi pada setiap titik pengukuran yang dengan tujuan agar mendapat nilai rata-rata dari tiap titik pengukuran menggunakan radiasi alam dan menggunakan faktor kalibrasi untuk mendapat hasil pengukuran yang lebih valid. Dan yang terakhir, saran di sini sebaiknya pengukuran laju paparan radiasi dilakukan dengan menggunakan gabungan dari prosedur dan tata cara perhitungan pada ketiga jurnal tersebut. Sekian dan terima kasih.